Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Mereka datang di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang memilih Tarakan karena Jepang sangat membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat hancur. Pada awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh rakyat Indonesia. Hal ini karena pada saat itu, Jepang datang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Jepang juga mengiming-imingi untuk mengusir sekutu. Akhirnya, bangsa Indonesia percaya karena Jepang membuat gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia berpikir bahwa gerakan ini menjadi titik awal rakyat Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Namun, apa yang terjadi sangatlah berbeda dengan harapan bangsa Indonesia. Ternyata gerakan 3A merupakan salah satu strategi Jepang untuk menguasai bangsa Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi, selama 3,5 tahun Jepang menguasai bangsa Indonesia, meninggalkan sejarah yang sangat kelam karena kekejaman-kekejaman bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesianya itu sendiri. Akibat pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Kedatangan Jepang ke Indonesia membawa banyak sekali dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, serta di berbagai bidang. Kali ini, kita akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Beberapa dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial budaya adalah adanya Kinro Hoshi, kerja bakti massal. Hal ini membuat semakin kuatnya sifat persatuan karena diperbolehkannya bahasa Indonesia digunakan serta peningkatan dari pendidikan dan kedisiplinan. Akibat pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Nah, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif pada saat masa pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Pada saat masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Beberapa akibat dari masa pendudukan Jepang di bidang sosial dan budaya yang pertama adalah kesulitan proses komunikasi antar pulau ataupun dunia luar karena seluruh akses komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Yang kedua, kebijakan Kinro Hoshi yang dimana yaitu adalah tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Beberapa akibat lainnya yaitu semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Bultenzog menjadi Bogor. Larangan terhadap seluruh kebudayaan Barat untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia dan juga penghapusan sistem pendidikan yang merupakan warisan Belanda dan diganti dengan sistem pendidikan Jepang yang bercirikan militerisme. Jepang mendirikan Pusat Kebudayaan Keimin Bunka Shidoso pada 1 April 1943 untuk menguasai karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Selain yang sudah disebutkan, eksploitasi rakyat juga merupakan akibat yang berdampak paling besar yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia. Pasalnya, selain melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Contohnya, mereka mengeluarkan kebijakan Romusha dan Jugun Lanfu. Pada saat itu, para laki-laki dipaksa untuk melakukan kerja paksa tanpa imbalan, atau bisa disebut juga Romusha, untuk membangun jalan. Bahkan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk sekedar istirahat. Akibatnya, banyak rakyat yang meninggal saat melakukan kerja paksa karena kelelahan. Sedangkan para perempuan juga menjadi korban kekejaman Jepang. Mereka dipekerjakan sebagai perempuan penghibur atau Jugun Lanfu yang dipaksa untuk memuaskan nafsu para tentara Jepang. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia membawa dampak positif maupun negatif terhadap Indonesia. Salah satu dampak positifnya yaitu Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Sedangkan dampak negatifnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang dengan itu kita bisa mengetahui jika kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu sama sekali tidak mudah. Bahkan, kekejaman yang dilakukan Jepang bisa dibilang melebihi sekutu yang menguasai Indonesia selama 350 tahun.